Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gading KNR. Semoga kita sehat selalu. Hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai perbedaan pertumbuhan nilam menggunakan polybag ini dengan menggunakan gelas bekas minuman dari plastik ini. Mulai dari perbedaan pertumbuhan dan perbedaan lama panennya di sini sangat berbeda sekali. Itu mari kita lihat perbedaannya melalui video ini. Salah satu tujuan kita sebagai petani nilam adalah suburnya tanaman, sedikitnya biaya yang dikeluarkan, dan cepatnya waktu panen, dan banyaknya menghasilkan minyak. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kita perlu mempertimbangkan lebih awal, semenjak mulai dari pembibitan hingga penanaman dan perawatan. Maka untuk itu perlu kita mempertimbangkan sistem penanaman yang bagaimana yang lebih baik dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak dalam penanaman nilam ini. Di sini kita menjelaskan sistem penanaman itu terdiri dari dua. Satu, sistem menggunakan polybag. Satu lagi, sistem menggunakan gelas plastik bekas. Kalau kita menanam menggunakan sistem polybag, ini bibit ini sudah jelas hidup dan sudah memiliki akar. Jadi tingkat kematiannya di saat menanam itu sangat minim sekali. Minuman ini, kalau ini tingkat kematiannya ini rentan sekali, karena di saat kita menanam, kalau menggunakan bekas minuman plastik ini, kalau kita menanam, nilam yang mau kita tanam itu belum ada sama sekali akarnya, sehingga tingkat kehidupannya itu sangat sulit sekali, dan tingkat kematian bibit itu sangat tinggi sekali kalau kita menggunakan ini. Itulah perbedaan yang pertama. Untuk pertumbuhan akar tanaman nilam itu akan lebih cepat berkembangnya ketimbang kita menggunakan gelas bekas plastik minuman itu. Inilah tanaman yang menggunakan gelas bekas minuman. Dan kalau kita bedakan pertumbuhannya dengan nilam yang menggunakan polybag, nah ini perbedaannya. Padahal dia sama-sama kita tanam, tapi perbedaan tumbuhnya sangat jauh berbeda. Dan dapat juga kita lihat 1 bulan setelah tanam, ini menggunakan gelas plastik minuman bekas. Kalau yang besar ini, ya ini menggunakan polybag. Dapat kita bedakan pertumbuhannya. Bahkan menanam tanpa bedengan pun atau di tempat yang agak datar juga terlihat perbedaannya. Ini tanaman yang menggunakan bibitnya pakai polybag.
Dan yang ini tanaman tidak menggunakan polybag, yaitu menggunakan gelas bekas minuman yang dari plastik tadi. Nah, ini perbedaannya. Ini yang pakai polybag yang sebelah kiri. Dapat kita lihat perbedaannya dengan yang tidak menggunakan polybag tadi. Kalau dari segi biaya, kalau perkebunan yang saya buat tadi lebih besar mengeluarkan biaya yang tidak pakai polybag ketimbang bibitnya pakai polybag, karena tanaman nilam yang tidak menggunakan polybag terlalu banyak kita melakukan penyisipan tanaman, yang mati kita ganti kembali. Akhirnya tanaman itu pertumbuhannya tidak seragam seperti yang kita harapkan. Kalau bibit yang menggunakan polybag, waktu panennya jauh lebih cepat ketimbang kita menggunakan tempat minuman gelas tadi, karena perkembangan cabang ataupun dahan daripada nilam tersebut lebih cepat perkembangannya daripada kita menggunakan bekas minuman plastik tadi, sehingga hasil yang kita harapkan bisa tercapai karena pertumbuhannya jauh lebih cepat kita bandingkan dengan yang tidak pakai polybag. Begitu juga minyak yang dihasilkan jauh lebih banyak ketimbang kita tidak menggunakan polybag. Maka dari itu silahkan pertimbangkan bagi saudara-saudaraku petani nilam, mana yang lebih efektif mulai dari pertumbuhan, perkembangannya, biaya, dan termasuk minyak yang dihasilkan. Silahkan pilih salah satu, bagaimana cara yang terbaik. Para sahabatku petani nilam sekalian, itulah perbedaannya bibit yang kita gunakan menggunakan polybag dengan bibit yang kita gunakan menggunakan gelas bekas plastik tadi. Apabila video ini bermanfaat, tolong tekan tombol subscribe dan akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.